Temuan 10. Oke. Sudah kelihatan belum slide-nya? Bu. Ya. Nah, ERP ini adalah sebuah aplikasi ya, atau software atau perangkat lunak ya. Nah, gimana sih sebenarnya ERP ini? Ya, ERP ini mengembangkan proses bisnis ya. Jadi sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Ya, ERP ini sebenarnya sudah ada dari tahun 1960-an. Ya, itu sudah ada sejarah ERP. Ya, kalau kalian nanti lanjut ke Nusa Mandiri S1 ya, bisa ke Nusa Mandiri, itu sudah pasti nanti kalian belajar tentang ERP ini. Ya, sebentar. Ya. Untuk definisi umum ERP ya, konsep untuk melakukan perencanaan, lalu mengelola sumber daya perusahaan ya dalam bentuk paket aplikasi program terintegrasi ya dan multimodul yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. Nah, jadi ERP ini adalah sebuah software yang menawarkan sistem untuk perusahaan mereka yang ingin mengembangkan proses bisnis mereka, ya. Nah, di software ERP ini sebenarnya ada banyak ya aplikasinya. Ada beberapa yang open source, ada juga yang berbayar, ya. Nah, untuk yang open source itu aplikasinya ada namanya Odoo, ya, OODO, ya. Kalau untuk yang berbayar, misalkan ada Oracle, ada apa lagi ya? Nah, nanti di sini kita lihat dulu ya. Nah, konsep ERP ya, ini tahun 2004 ya. Konsep dasar ERP sebagai berikut ya. Nah, ERP tersebut atas paket software komersil ya yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan. Nah, jadi nanti di software tersebut banyak modul-modulnya. Ya, jadi nanti ada modul untuk sales and business ya, sales and delivery, ada juga aplikasi untuk finance ya, kemudian ada juga untuk inventory ya, ada juga yang modul-modul lain. Jadi nanti di aplikasi Odoo itu nanti dijelaskan ada modul-modulnya, ada perbagian-bagiannya ya, bagian-bagian modulnya. Nah, kita belajar dulu tentang konsepnya dulu ya. Kenapa sih perlu dibuatkan ERP? Nah, ini tunggu. Nah, ini biasanya ya, ini yang sudah ERP ya, ini sistem yang sudah ter-ERP. Nah, ini kita membutuhkan namanya central database. Ya, nah database ini kan pasti kita memudahkan ya, memudahkan dalam pencarian data, pengintegrasian data, memudahkan dalam pembuatan laporan, ya. Nah, dengan adanya central database ini, dia bisa memudahkan untuk memusatkan data, ya, data lebih terintegrasi, ya, data lebih terpusat,
ya. Nanti data ini kan, kalau database ini kan pasti nanti bisa dipakai-pakai ke beberapa bagian, ya, bisa untuk sales and distribution, ya, ada untuk service application, ya. Nah, ini untuk front office, ya, front office biasanya ada sales and distribution dan service application yang hubungannya ke customer, ya. Kemudian corporate reporting, ya. Nah, ini di bagian, kemudian ada human resource. Nah, ini lebih ke bagian dalam perusahaannya, ya, lebih untuk ke laporan-laporan di dalam perusahaan mereka. Oh, ini kan front office, ya, untuk ke bagian customer. Nah, back office, ya, bagaimana nanti mengatur keuangan finansial, kemudian manufacturing. Manufacturing ini adalah bagaimana memproduksi, ya, memproduksi barang, ya, manufacturing application. Lalu ada inventory management, ya, bagaimana menstok, ya, bagaimana perusahaan menstok barang, ya, stok barang-barang yang ada di gudang, bagaimana mereka memanage-nya. Nah, ini kaitannya dengan suppliers, ya. Nah, ini sistem ERP. Jadi intinya sih sebenarnya kalau misalkan dalam perusahaan itu ingin membangun bisnis, ya, aplikasi e-bisnis, kalau yang ingin dengan membuat aplikasi yang, misalkan kalau satu-satu kan biasanya seperti misalnya aplikasi penggajian, lalu aplikasi pembayaran, pembelian. Nah, itu kan biasanya kan satu-satu, ya, satu-satu modul, satu-satu aplikasi. Nah, kalau ini karena ERP ini jadi semua aplikasi gitu yang bisa dipakai di masing-masing bagian, ya. Ya. Jadi ada modul-modulnya, ya. Nah, ini untuk bagian front office, ya, ada sales and distribution, lalu ada service application. Nah, tapi sebenarnya ada banyak, ya, di sini, ya, nanti ada banyak. Kalau misalkan kalian belajar yang aplikasi Odoo, ya, aplikasi Odoo. Tujuan dan peranannya dalam organisasi, ya, apa sih tujuan sistem ERP? Ya, yaitu untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Nah, ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Nah, otomatisasi ini kan berarti membuatkan yang tadinya manual menjadi otomatis, ya, menjadi terkomputerisasi. Nah, ini otomatisasi namanya, ya, yang tadinya banyak pekerjaan menggunakan manusia, ya. Nah, ini sudah otomatis dan integrasi. Intinya lebih terintegrasi, ya, bisa dipakai di macam di bagian-bagian di dalam perusahaan ini. Kemudian membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, ya. Nah, tadi yang database itu kan pasti semua menggunakan, ya. Apalagi ada lagi nanti namanya kalau sudah banyak gitu, ya, ada namanya data warehouse, ada namanya data mining. Bagaimana kita membuatkan dari data-data itu menjadi sebuah gudang data, gitu. Itu kan konsep dari data warehouse, ya. Nah, data mining bagaimana nantinya data tersebut bisa kita pakai, kemudian kita aplikasikan dengan hitungkan, gitu, ya, dengan menggunakan software-software kayak misalkan SPK, sistem penunjang keputusan, ya. Itu kan berarti menggunakan data-data terdahulu, ya, dengan algoritma, misalkan algoritma naive Bayes, kemudian ada lagi algoritma K-means, ya. Nah, itu banyak lagi. Itu kalau misalkan nanti kalian masuk dalam S1. Nah, ini karena masih D3 jadi belum lah, ya, jadi masih memperkenalkan konsepnya aja dulu, gitu, ya. Kemudian menghasilkan informasi yang real time. Nah, real time ini kan berarti yang terkini, ya, yang saat ini ada. Kemudian memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Lalu ERP dalam klasifikasi sistem informasi. Ya, ini, ya, untuk top level, ya, biasanya ini dalam suatu manajemen perusahaan, ya. Ini kan ada top level, ya, top level, kemudian ada middle level,
Nah, ini bagaimana nanti membuatkan sistem penunjang keputusan DSS, Decision Support System. Ya. Kemudian Executive Information System. Nah, ini informasi apa ya? Dia biasanya tuh di bagian top level jajaran manajemen, ya, misalkan di bagian direktur, bagian komisaris. Nah, ini sudah di bagian top level. Informasi yang diberikannya itu sudah final gitu. Jadi mereka tuh mendapatkan informasinya bukan disuruh memutuskan hasil keputusan gitu. Kalau di bagian ini kan middle level. Middle level ini misalkan lebih ke bagian manajer, ya, bagaimana mendukung keputusan gitu. Ya, jadi sistem pendukung keputusan, bagaimana menghasilkan keputusan. Ya, lalu ERP application, nah ini juga sama di bagian sini ya tadi ya. Nah, contoh yang tadi saya bilang SPK ini, misalkan sistem penunjang keputusan. Nah, bagaimana kita ingin menilai perusahaan gitu. Ya, misalkan nanti ada dari 4 SWOT ya, ingat SWOT ya, ada SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ya, nah itu juga menunjang salah satunya, ya, menunjang salah satu dalam pengembangan e-bisnis mereka, gitu, ya. Masih ingat nggak yang SWOT kemarin kan pernah saya kasih tugasnya yang SWOT ya? Tugas yang SWOT itu kalau nggak salah sudah pernah saya kasih ya di tugas e-bisnis ini ya. Saya lupa pertemuannya. Oh, ini cuma 9 orang yang join. Yang lain kemana nih? Apa belum saya admit ya, sebentar. Nggak ada yang join lagi ya? Dimas nggak ada Dimas. Nadia ada. Chandra. Pada kemana nih yang sisanya tadi? Yang tadi ikut join. Gak apa-apa deh ya, walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan karena kan minggu depan saya nggak ada Zoom lagi ya. Jadi kan sebenarnya ini kan pertemuan 9 kemarin harusnya Zoom, cuma karena nggak bisa, jadi pertemuan 10 ini. Nah, minggu depan lagi itu tidak ada Zoom ya, hanya video aja nanti, biasanya video pembelajaran. Kemudian sampai ke pertemuan 14. Nah, pertemuan 14 itu kan tugas ya. Pertemuan 14, pertemuan 15 kuis, pertemuan 16 UAS. Nah, ini pertemuan 15. Nah, biasanya saya kasih kuis. Ya udah ada tuh kuisnya, nah, tinggal kalian itu aja. Di pertemuan 14 tugas ya, jadi nggak perlu, paling saya Zoom cuma buat menjelaskan aja ya tugasnya ya. Nah, seminggu berarti kan kumpulnya di pertemuan 15. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi kekuatan ERP integrasi ya, lebih terintegrasi. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik ya jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan didukung dengan seperangkat aplikasi infrastruktur ya. Nah, infrastrukturnya maksudnya hardware-nya ya, dari jaringannya, dari provider ISP-nya, kemudian dari penggunaan komputer ya. Nah, itu kan juga mendukung ya, sarana pendukung. Jadi akan dapat dijalankan dengan baik jika konsep infrastruktur dan aplikasi ini lebih bagus atau lebih yang terbaik lah gitu, dalam penggunaan infrastrukturnya. Ya. Nah, ini input, lalu kemudian ini proses, kemudian output. Ya, interaksi, interrelasi atau konsep sistem. Ya. Nah, kemudian evolusi aplikasi ERP. Nah, ini dia tentang sejarah ERP ya. Sebelum ada ERP ini dia bertahap, ada sejarah-sejarahnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan evolusi atau sejarah sebelum terjadinya ERP
Ya, awalnya itu tahap 1 itu adalah MRP atau Material Requirement Planning. Ya, nah ini bagaimana perusahaan ingin membuat perencanaan dalam memproduksi barang. Nah, ini baru memproduksi dulu nih, memproduksi barang. Ya, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Awalnya itu hanya jadi perusahaan ini ingin membuat produk barang gitu. Kemudian nanti materialnya apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, itu konsep pertama kali ERP. Ya, jadi dari pertama itu adalah MRP, Material Requirement Planning. Awalnya masih membuat konsep perencanaan dalam membuat produk. Gitu. Jadi misalkan bahan-bahannya ada apa aja sih, itu dirinci, di list gitu. Nah, ini desain itu bukan pakai tangan, bukan, tapi sudah menggunakan sistem software ya, tapi masih dalam bentuk, kalau dulu kan ini sekitar, ini tahunnya nggak ada sih ya. Ini tahunnya nggak ada. Ini sekitar tahun 1970-an. Ya, saya lupa tahunnya. Nah, kemudian dari MRP berevolusi lagi ke tahap kedua, yaitu closed loop MRP. Ya, nah ini merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP yang tadinya tidak hanya berupa material requirement aja, ya, tapi sudah membuat alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat juga atau diganti jika diperlukan. Ya, bukan cuma tadi kan hanya membuat ya, bagaimana caranya memproduksi barang nih, dikonsepin di situ. Nah, dengan adanya di tahap 2 closed loop MRP sudah ada gimana caranya merubah gitu ya, merubah masalah prioritas ya, yang umumnya di dalam MRP. Kemudian di tahap 3 manufacturing research planning ya. Nah, pengembangan dari closed loop ya yang ditambahkan 3 elemen, yaitu sudah ada perencanaan penjualan dan operasi. Ya, penjualan, bagaimana sistem menjual produknya gitu. Ya. Kemudian antarmuka keuangan, nah ini sudah ada mulai ada aplikasi penghitungan keuangan, finance, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Nah, dia sudah mulai merencanakan nih, membuat perencanaan, menganalisa gitu. Kira-kira yang dibutuhkan nanti untuk kedepannya, untuk planningnya itu apa? Itu MRP 2, di tahap MRP 2. Nah, tahap 4, nah ini sudah dimulai. Nah, dibuatkan adanya sudah ada pengembangan enterprise resource planning ERP. Ya, sudah. Nah, ini sudah banyak bisnisnya di sini, sudah ada integrasi keuangan, bagaimana adanya modul aplikasi keuangan, kemudian ada rantai pasok. Ya, rantai pasok ini berarti supplier ya, menyuplai dan juga memasok produk barang. Kemudian meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap kelima sudah extended ERP. Ya, ini sudah diluncurkan tahun 2000. Lebih kompleks ya, lebih kompleks isian modul-modul aplikasinya sudah banyak. Nah, itu salah satu contohnya yang open source itu adalah aplikasi Odoo. Ya, itu bisa kalian lihat ya. Bisa kalau kalian searching ya, di sini ada contoh ya. Odoo dari Google. Nah, Odoo, ini ya, Odoo adalah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini open source. Yang Odoo ini adalah aplikasi open source untuk ERP dan CRM. Nah, ini ya. Kalau saya masih punya akunnya, coba saya cek dulu ya, masih ada mana. Saya buat passwordnya.
Saya lupa lagi passwordnya. Nah, ini salah satu contohnya aja ya, contoh aplikasi audionya ini. Ini saya balik lagi aja dulu. Nah, ini modul-modul standar ya, yang biasanya terintegrasi dalam suatu ERP. Ada modul keuangan ya, kemudian logistik, lalu SDM ya. Nah, misalkan untuk aplikasi pembayaran gaji, kemudian manajemen tugas, lalu ongkos tugas luar kota, bonus atau kompensasi. Nah, itu perhitungannya nanti dari sini, dari aplikasi ini. Kemudian perekrutan hingga perekrutan karyawan, ya, hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Ya, misalkan membuka lowongan kerja. Gitu. Nanti bisa dibuat di aplikasinya ini. Kemudian business support, ya, business process support. Nah, ini ya. Perusahaan ya, manajemen arus kerja dan solusi industri. Kemudian rantai pasok ya, SCM ini supply chain management. Ya. Nah, ini modul untuk bagaimana menyuplai ya, penerapan SCM ini ya, dengan memanfaatkan informasi teknologi, ya, memanfaatkan internet ya. Kemudian dukungan e-commerce. Nah, e-commerce kan pasti sudah pada tahu ya, gimana saat ini sudah menjadi tren ya. Banyak aplikasi-aplikasi e-commerce yang sudah ada, misalnya kayak Tokopedia, Lazada, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat ngetren di kalangan kita. Nah, ini gambaran proses tipikal ya. Bagaimana seorang, ya ini kan salary ya, dia dapat. Nah, ini HRD, payroll, ini kan untuk mendapat gaji, perhitungan gaji gimana, kemudian sales department, pricing ya. Lalu customer ya, customer ini membuat invoice online ya, and payment. Ini apa sih, ingin membuat apa namanya, invoice permintaan barang ya, dan pembayaran barang secara online ya. Nah, ini bisa melalui email, website, telepon ya, dan lain sebagainya ya. Bisa juga melalui aplikasi Android, yang aplikasi mobile yang sekarang ya. Kemudian, nah ini pembayarannya ya, online and real time ya. Ya, misalkan pakai transaksi perbankan ya, e-banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Lalu supplier, nah nanti karena sudah membuatkan bagian processing ini, bagian permintaan barang, membuatkan permintaan gitu kepada supplier ya, dengan membuat melalui email, bisa melalui website ya, telepon, dan lain sebagainya ya, dalam melakukan permintaan barang tersebut. Kemudian bagian accounting ya, bagian accounting lalu menghitung ya, invoicing ya, invoice yang sudah dibuat dari si customer, kemudian dihitung tuh berapa biayanya, berapa keuntungannya ya, dan berapa total yang harus dibayar, itu masuk ke dalam payment. Lalu produk costing, nah dia juga bisa membuat perencanaan produk costing ya, kira-kira nanti penjualan barangnya ini berapa ya. Kemudian bagian factory nih, pembuatan produknya, pembuatan barang, atau lebih ke pabriknya ya, factory. Nah, ini nanti hubungannya juga sama juga dengan accounting ya, bagaimana nanti menghitung biaya pengeluarannya, biaya produksi barang ya, dan lain sebagainya ya. Lalu nanti si customer dapat feedback kan, finish good delivery ya, barang sudah selesai, sudah disampaikan, lalu sudah bisa digunakan oleh si customer. Nah, ini proses gambaran sederhana ya, sebuah bisnis modern. Lalu pendekatan aplikasi implementasi ERP ya. Ada 3 jenis pendekatan untuk implementasi ERP. Ada the Big Bang ya. Nah, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Nah, kelebihannya hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Lalu yang kedua, sangat ya, bukan hangat ya,
sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Nah, kekurangannya implementasi yang kompleks ya, sehingga resiko kegagalan tinggi. Ya, nah, bisa menyebabkan kegagalan juga. Kemudian step by step ya, jadi perlahan-lahan, bertahap demi tahap gitu. Ya, nah pengembangannya IRP-nya ini dilakukan secara bertahap. Ya, lalu tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Ya, jadi keseluruhan prosesnya itu, misalkan penggajian dulu deh, penggajian karyawan, misalkan sudah menggunakan aplikasi IRP, jadi pelan-pelan, ya, bertahap. Nah, kelebihannya ini ya kompleksitas ya, kompleks ya. Kemudian memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang ya. Lalu ongkosnya tidak terlalu membebani, tidak terlalu mahal ya dalam pembuatan pembiayaannya. Nah, kekurangannya ya waktu implementasi keseluruhan lebih panjang ya. Yang kedua, manfaat ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit ya, akibatnya hasil tidak optimal. Oke, yang ketiga small bank ya. Nah, ini pilot approach ya. Pembuatan model implementasi pada salah satu slide ya, atau fungsi perusahaan sebagai pilot project ya. Nah, jadi hanya secara satu aja yang diubah dengan ERP-nya ini. Ya, kelebihannya biayanya relatif rendah, kompleksitas berkurang. Nah, kekurangannya membutuhkan banyak kustomisasi ya akibat adanya operasi spesifik antar site. Nah, kemudian ini pendekatan implementasi IRP. Jadi maksudnya ini dalam penerapan IRP-nya ini ada yang the big bang ya, step by step, dan small bang ya, atau pilot approach. Ya, kalau step by step kan berarti tahap demi tahap. Nah, big bang ini secara keseluruhan diubah dengan metode IRP. Ya, kalau small bang hanya salah satu aja, salah satu. Ya, kalau yang step by step ini semuanya diubah dengan IRP, tapi tahap demi tahap. Gitu. Ya, satu-satu yang diubahnya. Kemudian key SF ya, atau key success factor. Ya, nah ini untuk organisasi secara strategis, taktis ya, lalu secara teknologi ya, technological. Ya, nanti bisa kalian lihat di sini ya di slide-nya. Kita sudah mau 17:29, tinggal 1 menit lagi. Nah, kemudian ada persepsi IT ya. Nah, ini ISU-nya ini bagaimana kita mengukur value dari investasi di bidang IT. Ya, pandangannya IT sebagai cost dan IT sebagai aset. Ya, kalau sebagai biaya pasti tidak pernah menguntungkan karena akan menambahkan cost biaya untuk perusahaan. Nah, tapi kalau misalkan IT sebagai aset, pastinya nanti akan memberikan kontribusi yang besar ya, bahwa nantinya IT ini pasti akan mendapatkan feedback keuntungan untuk perusahaannya. Ya. Lalu seberapa penting IT bagi perusahaan? Ya, kalau pandangan IT sebagai cost, penggunaan IT dalam level strategi tidak relevan dalam bisnis. Ya, tapi kalau sebagai aset harus dilakukan. Ya, apa visi CEO mengenai peran IT? Nah, CEO melihat peran IT ini terbatas. Ya, lalu yang IT sebagai aset ya, CEO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Ya, pastinya akan mengembangkan bisnisnya ya. Akan lebih meningkat ya. Lalu, nah selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan implementasi IRP. Nah, ini bisa kalian lihat lagi di slide. Nah, ini sebenarnya sampai ada manfaat ya, lalu ada tips memilih IRP. Waktu kita kayaknya kurang ya. Nah, ini contohnya nih ya, ini dia contohnya software IRP ya. Ada SAP ya, yang berbayar maupun open source. Untuk yang berbayar, nah ini ada SAP, GDA, BAN, NFG Pro, Protein, Compare, kemudian Edempier. Nah, kalau yang open source sebenarnya sih tadi yang saya contohin tadi yang Odoo itu, aplikasi Odoo.
Cuma tadi saya lupa akun saya. Nah, ini soal untuk tugas kalian ya. Nah, kalian diminta untuk jelaskan key success factor pada IRP. Ya. Dan nomor 2, buatlah analisis IRP pada sebuah unit bisnis atau perusahaan dengan menggunakan referensi jurnal ya ilmiah 1 jurnal. Ya, jadi kalian mencari jurnal. Kalau yang kemarin itu kan kalian diminta untuk mencari jurnal 4 jurnal ya. Di pertemuan 9. Bentar, saya buka pertemuan 9. Nah, ini yang tentang e-government. Nah, 4 jurnal ini tentang jenis e-government ya. 4 jenis e-government dari jurnal ilmiah. Ya. Kan banyak ya kalau kalian mau buka itu ada di Google Scholar ya. Di Google Scholar itu banyak sekali jurnal-jurnal yang masuk dalam situ di Google Scholar. Nah, jadi kalau kalian cari ketikin aja tuh e-government ya, aplikasi e-government, aplikasi pemerintahannya. Itu pasti banyak di situ. Ya. Jadi nanti kalian diminta di pertemuan 9 ini kalian kan minta mencari aplikasi jurnal yang membahas tentang aplikasi e-government. Ya. Nah, ini jadiin satu file nih. Dijadiin satu file nanti di dalam satu folder. Nah, jurnalnya nanti kan yang sudah kalian download itu kan ada 4 Word tuh ya atau 4 PDF. Nanti dijadikan satu dari situ. Ya, dijadikan satu di Google Drive-nya. Itu yang pertemuan 9. Nah, untuk yang pertemuan 10, ya ini pertemuan 10, nah ini tugasnya, kalian diminta untuk mencari 1-2 jurnal ya yang membahas tentang IRP. Ya, pada sebuah unit bisnis atau perusahaan. Ya. Jadi soal nomor 1 jelaskan key success factor pada IRP, soal nomor 2-nya jurnal. Ini bisa juga kalian taruh di satu file aja, satu file Word, di atasnya itu adalah jawaban nomor 1. Nah, nomor 2-nya jurnalnya itu bisa kalian di PDF-in ya, jadiin 2 PDF. Atau bisa juga di Word, di copy paste aja, dijadikan Word. Gitu. Ini tugas pertemuan 10. Paham nggak kira-kira? Hanya tinggal 9 orang nih. Paham nggak kira-kira nih tugasnya nih? Halo? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, paham ya? Oke. Kalau paham, mudah-mudahan bisa kalian buat tugasnya dengan baik. Ya, saya tunggu sampai minggu depan. Nah, untuk tugas-tugas yang belum, boleh silakan kalian upload link Google Drive-nya di MyDesk. Ya, jadi masih saya tunggu. Walaupun terlambat nggak apa-apa, yang penting kalian buat. Ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih untuk yang sudah join, ya. Yang belum join sudah saya rekam, nanti bisa saya share, nanti saya taruh di YouTube. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.